Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya, Bu Retno Sumiarini. Dan pada siang hari ini saya akan mungkin membahas dan nanti kita akan berdiskusi ya tentang materi awal di MK Keahmad-Yanian ini yang berjudul konsep bela negara. Ya, jadi sebenarnya ini konsep yang cukup abstrak ya dan cukup level tingkat tinggi ya. Artinya saat kita mendengar terminologi bela negara kan kadang kita membayangkannya tuh membela negara kita dalam kancah peperangan seperti itu ya, atau membela negara kita saat ada serangan atau invasi dari luar yang mengancam keutuhan wilayah negara kita. Nah, tapi pada siang hari ini saya akan coba mungkin membungkus ya konsep bela negara ini tentu saja sesuai dengan konteks kita sebagai akademisi ya, dan tentu saja kalian sebagai kaum millennials. Artinya sebenarnya tujuan utamanya adalah saya atau kalian sebagai kaum millennials tuh gimana sih caranya mengaplikasikan konsep bela negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kapasitas dan potensi diri kalian tentu saja. Jadi tentu saja nanti ada hal-hal yang itu di luar potensi dari mahasiswa, di luar potensi kalian sebagai kaum milenials ya, mungkin itu tidak bisa kita terapkan. Tapi tentu saja ada banyak hal ya, ada banyak hal yang dari konsep bela negara ini yang sebenarnya sangat cocok ya kalau itu diterapkan, atau apa ya, kalian yang mengambil peran itu sebagai kaum milenials, karena ya kita tahu ya pewaris dari kedaulatan negara ini ya adalah kita dan kalian tentu saja, sehingga siapa lagi yang bisa membela negara ini kalau bukan kita dan kalian tentu saja sebagai kaum milenials ya. Artinya kalian yang akan melanjutkan pembangunan negara ini. Artinya nasib negara ini ya benar-benar ada di tangan kalian selaku kaum milenials ya, yang masih muda, yang ditunggu kiprahnya, ditunggu kontribusinya untuk negara ini, tentu saja untuk membela negara ini agar negara ini bisa lebih maju, berkembang, dan bahkan kita bisa menjadi negara yang besar ya, adidaya, adikuasa gitu. Oke, nah sebelum kita membahas gimana implementasi dari bela negara ini, terutama di konteks millennials, mungkin kita akan coba pahami dulu sebenarnya definisi bela negara itu apa sih, gitu ya. Nah, apa itu bela negara? Ini sebenarnya sudah pernah disampaikan di kuliah pakar ya oleh Bapak, waktu itu saya lupa namanya, dari Unhan ya, Universitas Pertahanan. Nah, tapi tentu saja mungkin kalau itu nuansanya memang nuansa militer ya. Nah, kalau saya ini akan mencoba membawa topik ini lebih ke nuansa kita sebagai tadi kaum akademisi dan kita yang sebagai kaum awam ya, yang kita nggak punya basic militer sama sekali. Terus apa sih nih sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai kaum akademisi dan kalian sebagai kaum millennials untuk bisa berkontribusi dalam bela negara. Nah, apa itu bela negara? Jadi sebenarnya bela negara itu adalah sebuah tekad ya. Ini definisinya ya, tekad berarti niatan dari dalam hati, sikap artinya respon ya, dan juga perilaku serta tindakan. Jadi ada actionnya, jadi ada tekad, ada niat, ada sikap, respon. Kalau respon tentu saja kadang nggak kelihatan ya, artinya misalnya ada orang yang menjelek-jelekan, pernah ada ya viral di YouTube itu ya, menjelek-jelekan tentang negara Indonesia. Terus kemudian kalian melihat fenomena seperti itu kan, kemudian muncul respon ya dari dalam diri kan. Oh, respon ini kalau sikap tuh bisa sikap yang mendukung, pro, atau kontra gitu ya. Artinya kecenderungan kita, respon kita untuk mendukung sebuah, ya apa itu tergantung ya. Jadi kalau misalnya bela negara ya tadi apakah
kita pro, sikap kita tuh kecenderungan respon kita mendukung untuk membela negara atau cenderung nggak peduli gitu. Aku nggak mau ikut-ikutan apa sih bela negara, itu berarti sikapnya kontra terhadap aktivitas atau konsep bela negara ini. Nah, jadi yang namanya bela negara itu udah satu kesatuan utuh ya, ada tekadnya, ada niatnya dari dalam hati, ada sikap tuh berarti kita punya respon ya, dan sikap itu kita tunjukkan dengan perilaku serta action yang real. Tapi kadang juga nggak harus muncul dalam tindakan ya. Misalnya saya nggak setuju, saya nggak suka negara saya dijelek-jelekan, kadang itu tidak muncul juga dalam tindakan kita. Tapi seandainya ada sebuah konteks, ya kadang itu bisa muncul dalam bentuk perilaku. Tapi minimal kita punya sikap ya, artinya kalau negara kita dijelek-jelekan, negara kita direndahkan, kita marah gitu, kita nggak suka, itu sudah salah satu bentuk dari bela negara. Kemudian tadi ya, tekad, sikap, perilaku, dan tindakan ini bisa berupa perseorangan ataupun bareng-bareng. Jadi saya sebagai individu, kalian sebagai individu, atau kita secara kolektif misalnya menunjukkan itu ya, misalnya sikap kita, institusi ini, dan seluruh sivitas akademika di Unjaya terhadap misalnya ada yang menjelek-jelekan negara kita, atau sikap kita ya secara kolektif untuk membela negara ini. Artinya ini bisa individu, bisa juga kolektif, banyak orang yang tergabung dalam satu komunitas, atau satu institusi tertentu, atau satu wilayah tertentu. Dalam apa nih? Dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara. Jadi bentuk sikap dan tindakannya itu tindakan ngapain sih ya? Tindakan untuk menjaga kedaulatan. Nah, bedanya kedaulatan dan keutuhan wilayah itu apa? Kalau keutuhan wilayah jelas ya, kalau ada yang mau ngambil satu pulau aja dari negara kita ya, muncul itu tadi tekad kita, sikap kita, perilaku kita untuk mempertahankan wilayah tersebut. Saya Malaysia ya pernah mau ngambil salah satu pulau kita. Terus muncul sikap ya dari masyarakat kita bahwa kita nggak setuju, kita nggak suka, mungkin ada juga untuk protes lewat sosial media, itu juga termasuk aktivitas bela negara untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, kalau kedaulatan itu hak tertinggi ya, jadi apa ya, kedaulatan itu adalah kepemimpinan tertinggi. Artinya apa sih? Jadi menjaga kedaulatan itu ya harusnya kekuasaan tertinggi itu ada di bangsa dan negara Indonesia, di mana pucuk pimpinannya adalah presiden. Sehingga kalau ada yang mencoba meraih atau merebut kedaulatan itu, artinya mencoba memerintah ya, artinya dia mengendalikan atau mengambil alih kewenangan dari pemerintah untuk kemudian mengatur negara, itu termasuk tindakan mengambil kedaulatan sebuah negara. Meskipun kadang negaranya utuh, tapi semua kebijakan misalnya, semua aturan-aturan yang berlaku di negara ini ternyata ada yang mengendalikan apa ya, kekuasaan tertingginya bukan pada presiden dan pimpinan-pimpinan pemerintahan, yaitu artinya berarti negara ini tidak berdaulat secara utuh. Ada orang yang memang merebut kedaulatan negara. Nah, bela negara ya artinya kita juga menjaga hal tersebut. Yaitu jangan sampai negara ini nanti tidak berdaulat di bawah NKRI, tapi daulatnya artinya yang memegang kebijakan, yang memiliki perintah tertinggi itu justru mungkin orang-orang lain yang memiliki kepentingan dalam tanda kutip ya untuk menguasai negara ini secara pemerintahan gitu. Nah, kita wajib membela juga kalau misalnya kita pengen ini ya, bela negara. Jadi menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan, di mana sikap, tekad, dan tindakan itu ada yang menjiwai, ada dasarnya, mendasari, di mana dasarnya itu adalah rasa ini, cinta, kecintaan terhadap NKRI. Jadi memang bela negara tuh nggak bisa ya muncul kalau kita bahkan tidak cinta pada negara ini. Kayak kalian lah mungkin yang udah punya pasangan ya, udah punya suami, udah punya istri, atau udah punya pacar, kalian pasti akan muncul pengen membela pasangan, ya pengen melindungi pasangan seandainya dia mengganggu, ada yang coba ngambil barang miliknya, ada yang mencoba
mengendalikan dia gitu kan, pasti kalian akan berusaha mati-matian untuk membela karena ada rasa cinta ya. Kalau nggak cinta kan ya masa bodoh ya, misalnya ada cewek atau cowok di jalan yang kalian nggak kenal, tiba-tiba dia mungkin diganggu, digoda, itu kan mungkin respon kalian tentu akan berbeda kalau itu adalah pasangan yang kalian cintai. Nah, sama kita bisa bela negara, bisa muncul tuh tekad, niat, dan sikap kalau kita tuh punya rasa cinta terhadap negara ini. Nah, kemudian rasa cinta tuh munculnya dari mana ya? Tentu saat kita mengenal negara ini ya, kita nggak mungkin bisa mencintai negara ini kalau kita bahkan tidak mengenal ya. Siapa sih negara ini? Dia punya apa sih? Kontribusinya apa terhadap hidup kita? Nah, itu harus kita tanamkan benar-benar dalam jiwa kita. Artinya saya cinta negara ini. Kenapa? Kenapa saya harus cinta negara ini? Karena ya negara ini tempat saya lahir ya, tempat saya menimba ilmu, kemudian saya juga mendapatkan penghidupan dari negara ini ya, artinya walaupun rezeki dari Allah tapi ya jalannya dari negara ini ya, artinya saya bekerja di sini, ada perusahaan yang berdomisili di negara ini sehingga saya bisa hidup di sini dengan rasa yang aman, tentram, nggak pernah terancam, kebutuhan saya terpenuhi, anak-anak saya bisa sekolah. Akhirnya karena mengingat jasa-jasa negara ini dan kita kenal ya, memang negara ini punya peran dalam hidup kita, dan belum lagi kalau kita mencoba mengenal budayanya yang sangat luar biasa, belum kekayaan alamnya, negara yang kaya raya ya, negara yang sangat potensial, sesuatu yang berharga dalam hidup kita, sehingga kita cinta, dan dari situ kemudian kita baru bisa muncul bela negara kalau ada yang berusaha mau mengambil alih kedaulatannya atau mungkin merendahkan negara ini, akhirnya kita nggak terima ya, maksudnya ya nggak bisa, ini sesuatu yang berharga buat saya, negara ini adalah tempat saya tumbuh besar, dewasa di sini, banyak kontribusinya lah dalam hidup kita ya, kita hidup di sini, makan dari kekayaan alam yang ada di sini gitu ya. Saya kerja di sini, perusahaan yang ada di sini yang menggaji orang-orang Indonesia. Nah, sehingga dari situlah muncul tadi rasa cinta, ada rasa kepemilikan. Terus kalau yang dicinta itu berusaha, ada yang berusaha mengganggu atau merusak atau gimana, akhirnya kita nggak terima ya, dan kita ya berusaha membela, ini negara saya, bukan hanya tempat, artinya tempat tinggal ya gitu. Artinya kan kadang banyak yang nggak bangga dengan negara Indonesia ya, sehingga kadang lebih bangga dengan budaya Korea daripada budaya sendiri ya, karena tadi sebenarnya karena nggak mengenal secara mendalam negaranya sendiri dan nggak mencoba memaknai ya sebenarnya peran negara ini dalam hidup kita tuh apa sih, kenapa kita harus cinta, kenapa harus kita bela gitu. Itu pendahuluannya ya. Nah, kalau itu sudah muncul dari diri kita, insya Allah bela negara itu ya bukan sesuatu yang berat, ya berat tapi mungkin tidak seberat kalau kita benar ada rasa cinta ya. Jadi ya mulai dari sekarang harus ditumbuhkan tuh rasa cinta terhadap negara ini ya. Kenapa ya? Karena punya kontribusi besar. Gimana pun juga negara ini punya jasa yang besar ya buat hidup kita dan hidup kalian ya, karena kalian tumbuh tuh di sini di Indonesia, makan di sini, dari sumber daya alam di sini, berasnya juga ditumbuhkan di sini dan sebagainya gitu ya. Nah, tentu saja kalau mau sampai ke tadi ya perang dan sebagainya, kita nggak membahas sampai sejauh itu. Artinya kita coba ke hal-hal yang paling sederhana dulu aja. Jadi sebenarnya bela negara ala kaum milenials ya, kalian nih kan kaum milenials itu harus seperti apa sih? Sebenarnya dimulai dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu, nanti karena the big thing ya, hal yang besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, kecil-kecil banyak nanti akan jadi sesuatu yang besar, sehingga tadi bisa muncul saya mau membela negara ini tentu saja dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita terapkan, sederhana tapi punya makna dan kontribusi terhadap negara ini. Nah, mungkin saya ngambil contoh-contoh ya kaum milenials yang mungkin punya kontribusi besar untuk negara ini ya. Ya, saya nggak tahu nih kalian
setuju apa enggak dengan saya, tapi kalau saya sih ngambil contoh kaum millennials yang bisa jadi inspirasi kita ya untuk tadi berkontribusi lebih untuk negara ini ya, misalnya contohnya kayak Cinta Laura atau Maudy Ayunda ya, mereka masih muda, produktif, positif ya, kemudian bekerja keras dan dan punya sumbangsi ya, punya kontribusi besar terhadap negara ini, dan mereka juga tidak sungkan-sungkan untuk menyatakan itu secara verbal ya, bahwa mereka memang bangga jadi warga negara Indonesia dan mereka cinta memang dan punya kontribusi, berusaha mendedikasikan ya karya-karya dan apa ya, potensi dirinya untuk tentu saja kemajuan negara ini gitu. Udah, jadi kalau kita mau bilang bela negara ya nggak usah yang terlalu muluk-muluk dulu kita maju perang ya, belum tentu juga kita akan ada perang ya, tapi dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, mulailah dari ini. Coba isi hari-hari kita dengan sesuatu yang positif, terus berkarya, dan kalau bisa karya itu kita kontribusikan untuk negara ini. Gitu. Nanti kan kita bahas ya seperti apa sih aplikasi dari kontribusi milenials ya, kaum terpelajar untuk negara Indonesia tercinta. Nah, dalam bela negara itu ada elemennya ya, atau penyusunnya. Jadi, kalau bela negara itu kita ibaratkan kue gitu ya, donat, itu ada unsur-unsur penyusunnya agar bela negara itu jadi sesuatu yang utuh ya. Ada penyusun elemennya, bagian-bagiannya. Nah, apa saja sih bagian dari bela negara yang harus ada ya? Ada indikator-indikator yang muncul saat seseorang itu dikatakan memiliki sikap bela negara. Nah, apa saja? Yang pertama, rasa cinta tanah air. Nanti akan kita bahas di belakang ya, kayak apa sih sebenarnya cinta tanah air, walaupun tadi sempat kita singgung sedikit ya. Yang pertama, rasa cinta tanah air, jadi ada rasa cinta kita terhadap negara ini, karena tadi alasannya macam-macam. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan negara, sadar ya namanya saya nih tinggal di Indonesia. Ini ya jadi unsur bela negara ya, kita bisa muncul jiwa bela negaranya. Pertama kita cinta, yang kedua sadar nih, jadi tidak pingsan, sadar bahwa saya tuh bagian dari negara ini, saya adalah warga negara. Nah, namanya orang warga negara ya tinggal di sebuah negara itu kan ada hak dan kewajibannya, sehingga kayak kalian aja deh contoh yang ngekos ya, ada yang ngekos kan, misalnya kalian tinggal di kos-kosan kan, tinggal di sebuah bangunan kos-kosan itu kan tentu saja sadar ya, pasti ada hak dan ada kewajiban. Ada kewajiban bayar listrik, ya kan, bayar biaya air, bayar kamar, bayar makan, dan kalian juga dapat hak ya, hak kalian sebagai penghuni kos ya, dapat fasilitas listrik, fasilitas wifi, kalian bisa tidur tanpa kehujanan, dan sebagainya. Artinya, bela negara, salah satu elemen pentingnya kita harus sadar dulu bahwa saya itu warga negara, berbangsa dan bernegara, tinggal di negara Indonesia. Ini juga kan nggak gratis ya, artinya pasti ada hak dan kewajiban yang harus kita berikan ya untuk negara ini, sehingga dengan kesadaran itu nanti akan muncul ya bela negaranya tadi. Kalau ada apa-apa yang menimpa negara ini, kita maju ya, karena ya saya sadar saya adalah bagian dari bangsa dan negara ini, saya adalah warga di sini, saya tinggal di sini, dan nggak gratis juga, namanya orang tinggal di kos-kosan aja kan nggak gratis ya, tinggal di rumah juga kan tetap ada hak dan kewajiban, ada kewajiban yang harus kalian lakukan sebagai seorang anak terhadap orang tua, apalagi ini konteks yang luas ya, sebuah negara pasti ada hak dan kewajiban kita yang harus kita jalankan sebagai warga negara. Itu elemen yang kedua. Elemen yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara ini. Nanti akan kita bahas. Dan yang terakhir ya tadi, akhirnya rela, ada kerelaan berkorban ya, mengorbankan. Tentu saja kalau sudah mendengar kata berkorban tuh ada sesuatu yang kita korbankan ya, kita berikan kepada negara ini ya. Yang kita korbankan bisa waktu pasti ya, tenaga, pikiran, bahkan mungkin kalau yang tingkat tinggi ya, seperti negara-negara yang sedang berkonflik, Ukraina sama Rusia itu
mungkin bahkan nyawa pun mereka korbankan ya untuk negaranya. Nah, jadi namanya rela berkorban ya pasti ada sesuatu kerelaan kita untuk mengorbankan bagian dari milik kita ya untuk negara ini, entah itu waktu, entah itu pikiran, tenaga, dan sebagainya. Gitu, itu adalah unsur dan elemennya. Kita lanjut ya. Silakan nanti jika ada pertanyaan, bisa kita lanjut diskusinya ya lewat GCR atau nanti kita bisa lewat Google Meet. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa ya harus bela negara ya? Tujuannya pasti mempertahankan ya, kita bela supaya dia tetap bertahan, negara ini tetap berlangsung. Negara ini tetap ada, berdaulat ya, sampai mungkin nanti kiamat ya, atau bahkan paling nggak anak cucu kita ya. Artinya negara ini tetap ada, jangan sampai negara ini kemudian terhapus dan ternyata menjadi bagian dari negara lain karena ini kolonialisme atau penjajahan. Tentu saja kenapa harus dibela tadi, supaya bertahan, kemudian supaya budaya-budayanya tetap lestari, sama ya biar kita budayanya nggak tergerus ya. Kita udah sekarang sih kayaknya kalau udah ngomongin budaya Indonesia ini udah banyak sekali milenials yang nggak tahu ya unsur-unsur budaya kita, taunya budaya K-pop, budaya Korea dan sebagainya. Nah, mungkin PR kita bersama ya untuk kemudian melestarikan lagi kebudayaan yang ada di Indonesia, kemudian menjalankan nilai-nilai Pancasila tadi ya, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa biar nggak hilang negara Indonesia, identitasnya warga negara Indonesia. Jangan sampai nanti di tahun 2050 tuh udah nggak ada lagi namanya identitas negara Indonesia, yang ada negara Indonesia bagian dari misalnya Turki atau apa, kan kita nggak mau seperti itu ya. Itu tujuannya kenapa harus, kalau memang dibutuhkan harus kita bela negara ini. Terus fungsinya mempertahankan negara dari berbagai ancaman dan saja menjaga keutuhan. Kemudian ini adalah kewajiban dan panggilan sejarah. Nanti akan kita bahas sejarahnya ada di mana sih. Nah, mengapa kita harus bela negara? Tadi sudah sempat kita singgung. Yang pertama, fungsi pertahanan. Wajib mempertahankan supaya tetap berlangsung ya. Artinya negara ini kalau bisa sih sampai kiamat ya masih ada gitu ya negara Indonesia. Jangan sampai di tahun 2050 udah hilang negaranya, nggak tahu karena ternyata diakuisisi oleh negara lain gitu ya. Jadi kenapa perlu dibela tuh ya tetap supaya tetap eksis ya negara ini. Yang kedua, sejarah perjuangan bangsa. Kemerdekaan itu diraih baik ini ya. Artinya negara ini tuh bisa berdiri berdaulat ya, merdeka utuh, bebas dari campur tangan asing, itu bukan apa ya, bukan serta-merta tanpa usaha dan perjuangan. Jadi dulu kalau baca sejarahnya Pak Karno ya, jadi Pak Karno tuh yang apa ya, waktu itu mendekati supaya bisa merdeka ya, Pak Karno tuh mendekati rakyat, mendekati para pimpinan ya daerah, tokoh-tokoh masyarakat, mengajak supaya ayo kita merdeka gitu. Waktu itu kalau saya baca itu ya, bahkan rakyat itu sudah skeptis ya, udahlah nggak mau merdeka, gini aja lah, dijajah nggak apa-apa, yang penting bisa makan, bisa hidup gitu ya. Ngapain nanti merdeka juga malah kalau lebih susah gimana. Jadi waktu itu rakyat itu sangat skeptis karena udah 350 tahun dijajah ya, dan Pak Karno itu adalah tokoh yang terus apa ya, Masya Allah ya, terus mendekati rakyat, meyakinkan rakyat bahwa kita akan punya kehidupan yang lebih baik saat kita itu nanti merdeka, sehingga akhirnya tokoh masyarakat bersatu ya, dan yaitu tadi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan melawan penjajah. Awalnya ya skeptis tadi, udahlah ngapain sih merdeka tuh apa gitu ya, nanti malah hidup kita lebih susah, udahlah kayak gini aja yang penting bisa makan, dijajah nggak apa-apa. Nah, jadi artinya kenapa kita sekarang perlu membela negara ini seandainya ada yang mengancam atau coba merebut ya, karena pendahulu kita tuh juga melakukan hal yang sama ya terhadap negara ini. Artinya mereka benar-benar berjuang supaya kita saat ini generasi millennials ini bisa menikmati udara kebebasan ya. Kalau yang zaman dulu nggak berjuang mungkin
saat ini kita masih di bawah ini ya, pemerintahan Hindia Belanda mungkin atau bahkan Jepang. Jadi itu alasan kedua kenapa negara ini harus dibela. Yang ketiga ya aspek hukum tadi. Itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara karena kita tinggal di sini, kita hidup di sini, numpang hidup ya. Numpang hidup, numpang makan, numpang kerja di negara ini ya. Setidaknya tunjukkanlah rasa terima kasih kita ya terhadap negara yang sudah menghidupi kita ini dengan tadi menjalankan. Jadi itu sebenarnya adalah kewajiban yang melekat pada bangsa negara ya, bukan sesuatu yang sifatnya apa ya, pilihan. Artinya kita wajib ya, kalau ada yang mencoba mengganggu negara ini ya kita wajib membela ya, jangan sampai negara ini kemudian hilang kedaulatannya. Itu alasannya. Kemudian kalau dasar hukumnya, saya nggak akan bicara banyak tentang ini, yang saya bukan ahli hukum, tapi yang jelas Undang-Undang Dasar 45 dan aturan-aturan di bawahnya itu juga sudah mengatur ya bahwa namanya warga negara itu wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi it's not apa ya choice, but it's must ya. Ini ada sebuah keharusan must, MUST ya. Ini adalah sebuah keharusan kita membela negara ini karena tadi kalau kita logika aja ya udah numpang hidup di sini puluhan tahun, masa iya sih kalau ada yang mencoba menyakiti negaranya kita diam aja, kayaknya nggak ada rasa terima kasihnya sama sekali gitu sama negara ini. Jadi ini adalah sebuah kewajiban dan itu sudah termaktub dalam undang-undang. Artinya kalau kita nggak mau, kita melanggar undang-undang gitu. Ini adalah dasar hukum yang lain ya, ada Undang-Undang RI nomor 3 Pasal 9 ayat 1 ya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan sebagainya. Kemudian Undang-Undang RI nomor 23 Pengelolaan sumber daya nasional, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara dan mempertahankan negara. Jadi wajib ini, sebuah kewajiban. Kemudian ini elemen yang kita bahas tadi sudah sempat kita singgung ya, elemen dari bela negara ini kita coba dalam lagi dari masing-masing elemen tadi. Yang pertama indikator atau elemennya cinta tanah air, yang kedua tadi ya kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin bahwa Pancasila adalah ideologi ya, dasar negara, cara pandang negara yang tepat, keempat rela berkorban, mau tadi ya ada kerelaan mengorbankan sebagian dari milik kita ya untuk negara ini, dan yang kelima memiliki kemampuan awal. Kita akan coba bahas satu persatu. Untuk yang cinta tanah air, apa sih cinta tanah air itu? Kalau cinta pasangan sih jelas ya mencintai, senang sama-sama dengan dia, kenal gitu ya. Kok ditanya pasanganmu kuliah di mana, apa istri atau suami misalnya ya, saya ditanya suami saya kerja di mana ya, kenal ya. Jadi indikator cinta itu harus kenal ya, suami atau pasangan kita tuh usianya berapa, hobinya apa, punya aset apa saja, apa yang nggak disukai, apa yang disukai, apa yang membuat dia nggak nyaman, dan sebagainya. Intinya indikator pertama dari cinta tanah air adalah kita kenal negara kita itu kayak apa sih, punya sumber daya apa saja, punya kekayaan apa, dulu sejarahnya seperti apa gitu ya, kemudian aturan yang berlaku di negara yang kita cintai itu kayak apa, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu adalah bagian dari cinta tanah air. Yang pertama. Yang kedua, jelas kalau cinta ya harus mau kontribusi lah ya, memberikan sumbangsi terhadap sesuatu yang kita cintai tersebut. Kalian sama pasangan juga yang punya pacar ya atau punya suami atau istri kan ya kontribusi, paling nggak mau disuruh jemput ya, jemput walaupun hujan-hujanan, kalau makan bareng juga mau bayarin, nah itu kan bentuk kontribusi ya, kita memberikan sesuatu terhadap yang kita cintai. Nah sama cinta tanah air juga kita mau berkontribusi untuk apa, kemajuan negara ini. Misalnya kalian ya sebagai pelajar ya, apa yang bisa kalian berikan untuk negara ini supaya negara ini tetap maju ya, gitu. Banyak ya lewat karya-karya yang kalian buat,
kemudian pemikiran-pemikiran hebat kalian gitu ya, kemudian banyak produk-produk yang nanti kalian hasilkan kalau kalian sudah bekerja nanti, termasuk pajak duit yang kalian bayarkan untuk membangun negara ini. Artinya kita ya mau lah ya memberikan sesuatu untuk negara ini. Yang ketiga, menjaga tanah air dan pekarangan, ya artinya wilayah, menjaga kalau ada yang mau merebut ya kita akan berjuang mempertahankan, ya jangan oh ya seenaknya kalian aja. Kalau misalnya kendaraannya tiba-tiba diambil sama orang gimana, kan nggak terima juga ya, akan berusaha mempertahankan mati-matian. Ya sama cinta tanah air ya, kalau ada yang berusaha merebut fisiknya, wilayahnya, ya kita berusaha mempertahankan lewat jalur yang tadi sesuai potensi kita. Yang mungkin kalau kita mahasiswa kita bisa menunjukkan sikap kita, protes kita lewat sosial media. Mungkin kita juga bisa menyalurkan bentuk sikap protes kita lewat hal-hal yang lain yang lebih positif gitu ya, dan bentuk karya-karya yang mungkin bisa menarik perhatian simpati dari warga negara asing agar juga ikut memperhatikan negara ini yang sedang terancam gitu ya. Gitu. Mungkin juga dengan memboikot produk-produk dari negara yang bisa mengancam kedaulatan negara kita, itu termasuk salah satu tindakan menjaga ya. Yang keempat, melestarikan dan mencintai lingkungan hidup, ya jangan dirusak ya yang ada di sini. Artinya kalau cinta kan nggak ngerusak ya. Kalian juga kalau punya motor, cinta kan nggak mungkin dirusak kan, nggak mungkin tiba-tiba dibakar atau dikasih sampah. Nah, sama kita juga karena kita mencintai negara ini ya dijaga, dilestarikan ya lingkungannya, jangan melakukan hal yang bisa merusak fisik negara ini, misalnya dengan ya macam-macam ya, buang sampah sembarangan, kemudian mengkonsumsi atau apa ya, melakukan aktivitas-aktivitas yang mencemari lingkungan gitu ya. Kalau mau pakai plastik ya secukupnya aja, mungkin nggak berlebihan gitu ya, sesuatu yang bisa menggunakan reusable ya, kita gunakan bahan-bahan yang reusable yang bisa digunakan lagi, yang nggak disposable, nggak sekali buang. Itu salah satu bentuk kontribusi kita menjaga dan melestarikan lingkungan ini, artinya supaya umurnya itu panjang lingkungannya, nggak setelah tahun 2000 berapa udah rusak. Nah sekarang Indonesia udah mulai seperti itu, udah ada banyak banjir, tanah longsor karena alamnya sudah nggak dijaga lagi ya. Banyak yang mungkin niatnya nggak merusak ya, tapi mereka nggak paham kalau tindakan mereka itu termasuk tindakan-tindakan yang merusak alam demi kepentingan pribadi gitu ya. Gitu. Misalnya membakar hutan, kalau mau membuka lahan itu kan gitu banyak ya dulu di Riau itu dibakar, terus kemudian asapnya kemana-mana, mencemari udara, hewan-hewan di sekitar dan sebagainya. Nah, kalau cinta tanah air ya kita berusaha menjaga dan melestarikan sesuai dengan potensi kita aja gitu. Ya bisanya kita mungkin mengurangi limbah plastik ya, mungkin dengan itu. Misalnya kita mungkin dengan meminimalkan polusi udara ya, kita coba melakukan hal tersebut. Less paper, yang menggunakan kertas-kertas minimal, itu juga salah satu upaya menjaga lingkungan hidup ya. Yang kelima, menjaga nama baik bangsa, tentu saja ya dengan menunjukkan tadi bentuk-bentuk aktivitas-aktivitas positif kita, sehingga nama baik negara ini tetap terjaga ya, bukan kemudian dengan kita melakukan hal-hal yang negatif yang akhirnya mencemari nama baik negara ini. Misalnya kita jadi bandar narkoba atau kita jadi pelaku pemain pornografi gitu ya, itu kan menurut saya bukan tindakan menjaga nama baik ya, justru mencemari nama baik dari negara Indonesia gitu. Kita kan terkenal warga yang santun, religius gitu ya, silakan dipertahankan. Nah itu adalah elemennya dari cinta tanah air. Nah contohnya menjaga nama baik jelas tadi ya, berkarya nyata untuk membangun, tadi berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita. Saya mampunya
saya tuh punya bakat ngajar misalnya, ya udah saya coba berkontribusi dengan apa yang saya mampu itu mencoba memberikan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat. Kalian misalnya bukan suka potensinya apa misalnya suka bikin karya animasi, ya sudah itu saja ditekuni, kemudian dijalani dengan serius. Nah, kalau bisa nanti karya-karya kalian itu memiliki kontribusi terhadap negara ini, misalnya bisa secara finansial dengan nanti kalian bikin usaha, usahanya maju, mendapatkan uang, bisa kontribusi berupa pajak, bisa juga nanti menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga-warga negara kita sendiri, gitu ya. Kemudian kalau bisa dijual ke luar negeri ya, nanti kalian saat di luar negeri itu sambil membawa nama baik dan menunjukkan bahwa kalian bangga jadi warga negara Indonesia, itu sudah bentuk dari cinta tanah air. Yang ketiga, menjadi pelopor mengharumkan nama baik ya, baik nasional ataupun internasional ya. Itu kalau ini tentu saja sifatnya mungkin tadi ya, karya kita itu kontribusi positif kita tuh kalau bisa dikenal sampai ke negara tetangga ya, sampai ke luar negeri, sehingga itu membuat negara lain itu juga menghormati kita ya sebagai, oh ternyata orang Indonesia tuh kayak pinter-pinter ya, oh orang Indonesia tuh ternyata etos kerjanya bagus-bagus gitu, dan bentuk profesionalisme banyak ya. Kalian kerja di luar negeri dan menunjukkan etos kerja yang baik, itu juga salah satu upaya mengharumkan nama baik negara ya, sehingga orang tuh punya persepsi positif terhadap negara ini. Jangan justru sebaliknya ya. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Tadi ya, sadar kalian tuh tinggal di Indonesia, numpang ya, numpang hidup di sini, makan di sini, dan sebagainya ya. Ada hak dan kewajiban ya yang harus kalian lakukan sebagai bentuk tadi kewajiban kalian kan udah tinggal di sini. Yang pertama, membina kerukunan. Jadi mencintai budaya dan produk dalam negeri ya. Ini sederhana ya, sebenarnya dengan kalau misalnya mau beli AC, ada produk yang dibuat Indonesia sama dibuat asing ya, beli aja yang produk buatan Indonesia. Itu menunjukkan bahwa kita cinta negara ini. Kenapa sih harus kayak gitu, Bu? Ya kan nanti kalau kita beli yang buatan Indonesia kan duit kita akhirnya masuknya ke keuntungan perusahaan yang milik orang Indonesia ya. Akhirnya nanti dia bayar pajak juga ke Indonesia. Akhirnya itu semua tuh maksudnya nanti kembali lagi ke kita ya. Jadi kalaupun kita mau ngasih kekayaan kan setidaknya kita ngasih kekayaan ke warga negara sendiri ya, bukan warga negara asing gitu ya. Itu contoh sederhananya dengan mencintai produk dalam negeri. Kalau ada merek-merek brand-brand sama, kita lihat misalnya speknya sama ya, handphone ya atau AC tuh, saya kemarin habis beli tuh ada merek Indonesia itu merek Akari dibandingin sama saya Electrolux, harga speknya kita lihat nggak jauh berbeda, harganya lebih murah atau bahkan mungkin sama ya, mending milih yang dibuat oleh warga negara sendiri. Setidaknya kita ngasih duit kita tuh ke saudara yang sedarah ya, setanah air gitu. Itu contohnya. Kemudian mengakui dan menghargai, menghormati bendera merah putih ya, jangan dirusak ya. Walaupun hal sepele, wadah bendera jangan dipakai untuk gorden gitu ya, jangan ya, kita hormati lah, itu kan lambang dari negara. Kalau mau ini ya mending disimpan kalau udah bosen ya dengan atribut-atribut negara. Kan sering ya kita 17 Agustus tuh sering harus majang bendera, kadang kalau udah nggak 17 kan dilepas ya, jangan terus jadikan gorden apa jadikan keset gitu ya, jangan ya, tetap disimpan, dijaga. Kemudian menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan ya. Kewajiban kita apa? Ya bayar pajak, ya menjaga lingkungan, jangan merusak, itu kita lakukan. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas pribadi ya. Jadi ya kalau ada kepentingan lebih besar yang harus kita bela ya, mungkin kita kesampingkan dulu kepentingan pribadi kita itu. Contohnya ini ya, menjaga kesatuan persatuan, menjaga keharmonisan dan kerukunan hidup supaya
negara ini solid gitu ya, menjadi pelopor dalam kegiatan menghormati simbol-simbol kenegaraan seperti lambang negara, bendera, lagu kebangsaan, dan lain-lain. Jadi ya boleh juga ya misalnya Instagram kita tuh kita kasih atribut bendera Indonesia menunjukkan kita bangga nih jadi warga negara Indonesia gitu ya. Mungkin Instagram kita kasih Garuda Pancasila ya, atau apapun yang menunjukkan identitas bahwa kita adalah warga negara. Jangan malah dikasih simbolnya artis Korea gitu ya. Itu salah satu contoh kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara ya, melaksanakan nilai-nilai Pancasila ini kan udah ngotok ya dari SD ya, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial, yaitu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berketuhanan ya harus beragama dan menjalankan ajaran agamanya secara kafah ya, keseluruhan, memahami hakikat dan nilai Pancasila. Intinya menerapkan dan yakin bahwa 5 sila itu memang maslahat ya, artinya membawa banyak kemanfaatan, dan kita yakin bahwa itu adalah nilai-nilai yang positif dalam hidup kita ya. Itu salah satu bentuk dari bela negara juga. Contohnya ya menjadikan Pancasila sebagai landasan dasar dalam pandangan, sikap, dan perilaku, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu, mengedepankan toleransi, mengedepankan kerukunan, mengedepankan semangat musyawarah dalam menyikapi perbedaan. Nih, sekarang udah mulai agak luntur ya, kita seringnya maunya menang sendiri ya, jarang mau bermusyawarah dan berdiskusi. Gitu. Rela berkorban ya, siap mengorbankan jiwa raga. Ini berat ya, jiwa raga mungkin ya kalau kita latihannya mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga dalam menjaga tadi aja dulu deh lingkungan hidup ya. Kalau misalnya apa ya, banyak lah ya misalnya kita mau males-malesan, ingat ya, wah kita kontribusi kita diperlukan negara ini. Saya sebagai perawat ya harus jadi perawat yang benar. Nanti kalau bisa dari ilmu saya, profesi saya tuh bisa berkontribusi terhadap kemajuan negara ini. Dalam hal yang sepele aja juga nggak apa-apa ya, dengan bentuk profesionalisme. Siapa tahu nanti itu bisa juga memberikan manfaat ya untuk negara ini. Kemudian bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk mendukung kemajuan bangsa. Nanti kalau sudah jadi perawat ya melakukan banyak hal ya demi kemajuan bangsa ini, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, gemar membantu sesama, itu bentuk rela berkorban. Artinya ada sesuatu yang kita relakan untuk kita korbankan demi negara ini, bisa waktu, bisa tenaga, bisa pikiran, uang ya, bayar pajak dan sebagainya. Ini contohnya ya, berkarya sesuai profesi, nanti akan kita bahas. Bayar pajak ya, hidup hemat dan sebagainya. Memiliki kemampuan awal, ini ada secara psikis dan secara fisik. Kalau secara psikis memiliki kecerdasan emosional, spiritual, serta intelijensi yang tinggi, memelihara kesehatan jiwa dan raga. Artinya ya kita berusaha menjadi manusia yang berkualitas. Kenapa? Nanti biar punya disumbangsi ya, potensi kita bisa keluar dan akhirnya kita bisa berkontribusi untuk negara ini. Intinya itu. Secara fisik ya harus sehat ya. Sehat. Kemudian posisi dosen dan mahasiswa dalam bela negara. Nah ini kayaknya udah mulai khusus ya ke profesi kita. Nah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 ini dikatakan nih posisi sivitas akademika dalam melaksanakan bela negara dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Kita perawat ya, kita mengabdi sesuai dengan profesi kita. Apa yang bisa kita kontribusikan, kita sumbangkan untuk negara ini. Pengabdian sesuai dengan profesi dilakukan dengan cara satu, menjadi anggota komponen cadangan, persiapan diri untuk menghadapi ancaman militer dan hibrida. Ini udah level tingkat tinggi ya. Sebagai perawat nanti ya bersedia ya seandainya tenaga kita atau pikiran kita memang dibutuhkan oleh negara ini ya. Banyak ya, saya rasa
Kalau kayak riset-riset itu kan sebenarnya banyak ya yang bisa kita sumbangsikan untuk kemajuan negara ini. Contohnya ya kalau saya sih suka itu ya Pak Terawan itu ya. Itu menurut saya salah satu bentuk contoh figur ya yang menginspirasi ya. Artinya beliau menciptakan ya banyak ya yang terakhir itu kan yang dendritic cell itu ya, yang dia menciptakan sebuah metode ya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak ya dengan cara tadi mengambil sel kita kemudian memberikan memori ya untuk bertahan dan memperbaiki diri. Nah, begitu sel tersebut sudah punya memori, dan disuntikkan ke tubuh kita sehingga dia memori tersebut dia gunakan untuk membangun dan memperbaiki struktur-struktur sel dalam tubuh yang lain. Nah, menurut saya itu bentuk kontribusi ya beliau dokter ya. Dia melakukan apa yang bisa punya membantu negara ini ya, setidaknya kalau itu berhasil dimanfaatkan oleh banyak warga negaranya, rakyatnya jadi sehat gitu ya, terus bisa berkarya untuk negara ini ya. Seperti itu ya, artinya kontribusi sesuai dengan keprofesian kita. Profesi ini kira-kira bisa memberikan sumbangsi apa sih untuk negara ini gitu ya. Kemudian menjadi anggota kementerian atau lembaga pemerintahan sehingga nanti punya wewenang untuk membuat sebuah kebijakan yang itu tujuannya melindungi negara ini. Kemudian untuk yang anggota komponen cadangan ini, ya berarti dia bagian dari ini ya, kayak ya komponen cadangan ya pertahanan negara. Proses penyelenggaraannya diamanatkan pada Kementerian Pertahanan UNHAN ya. Saat ini Kemhan sedang mempersiapkan peraturan tentang perekrutan komponen cadangan. Komponen cadangan yang direkrut beberapa warga negara yang selanjutnya akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dan pengabdian sukarela. Kegiatan ini bukan militerisasi secara wajib, namun tetap penting, artinya yang membekali dengan kemampuan minimal lah ya. Kalau sekarang kan, kalau kalian baca tuh trennya kan sudah perang tuh bukan lagi perang fisik ya, tapi bioterorisme ya. Jadi terorisme dengan gaya biologi ya, yang dipakai untuk menyerang negara lain itu kan virus ya, karena kalau virus kan tidak merusak kekayaan alam, tapi mungkin rakyat-rakyatnya atau negaranya nanti bisa diakuisisi. Nah, ya hal-hal semacam itu ya, kadang kita cukup harus literate juga ya, harus melek. Nah, mungkin dengan adanya anggota komponen cadangan yang memberikan tadi ya millennials ya, orang-orang yang nanti punya potensi untuk mempertahankan negara ini direkrut dan diberikan pelatihan minimal sebenarnya untuk ancaman negara ini tuh apa saja, kemudian membekali dengan terus gimana nih upaya kita untuk kalau nanti ada ancaman yang menyerang negara ini gitu. Kemudian munculnya era society 5.0 ini juga salah satu ancaman ya, ancaman terhadap negara juga, walaupun bukan secara fisik ya, tapi secara ideologi ya. Ya, kita tahu bahwa revolusi industri 5.0 adalah perubahan yang sebuah revolusi ya, perubahan yang masif ya terhadap cara hidup manusia dan bekerja, yang perubahannya secara fundamental, di mana revolusi ini bilang ya, atau revolusi ini tuh sifatnya mengedepankan kemajuan teknologi dan informasi yang terintegrasi antara dunia nyata dan digital. Nah, ini kan kadang kalau nggak kita sikapi dengan cerdas, ya bisa jadi ancaman juga ya terhadap bahkan mungkin sifat manusia yang natural itu sendiri bisa hilang ya dengan adanya revolusi ini kalau kita nggak benar-benar cerdas ya. Society 5.0 merupakan era super smart society di mana upaya masyarakat yang berpusat pada manusia menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi untuk menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan fisik ya. Jadi sebenarnya semangatnya dari Society 5.0 setelah 4.0 ya, kalau 4.0 kan memang
lebih ke teknologi. Nah, kemudian diperhalus di Society 5.0 ini ada namanya super smart society. Jadi diharapkan memang society masyarakat itu yang sekarang adalah super smart, super pintar. Kenapa harus pintar? Karena harus bisa mengintegrasikan ya antara teknologi dengan dunia nyata. Jadi di Society 5.0 ini bedanya dengan 4.0 ya. Jadi kalau diupayakan ya toh tuntutannya tuh diharapkan dari masyarakat tuh dituntut jadi super smart, artinya teknologi yang ada itu diintegrasikan dalam kehidupan nyata untuk menyelesaikan masalah. Jadi harapannya ada banyak kendala ya saat kita mau beraktivitas, bekerja, yang itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan adanya teknologi. Banyak ya contohnya. Contoh nih telemedicine lah, contoh tuh bentuk dari Society 5.0. Tapi untuk bisa mengaplikasikan telemedicine itu kan dibutuhkan manusia yang super smart ya, tahu cara menggunakannya, tahu kapan menggunakannya, apa bahayanya, apa manfaatnya, karena bisa juga kalau lewat dunia maya kan data-data kita itu sesuatu yang mahal ya, itu jangan juga sampai data-data kita itu jatuh ke tangan orang-orang yang nggak bertanggung jawab ya, karena itu kan permainan big data ya, data yang besar gitu ya. Nah, artinya saya contohnya telemedicine tadi. Zaman dulu ya, saya nggak kebayang ya kalau kayak kemarin saya isolasi mandiri ya, saya pernah kena COVID tuh 10 hari kalau nggak ada telemedicine kan repot sekali ya. Saya harus isolasi, tapi juga harus dapat pelayanan kesehatan, dapat obat dan sebagainya. Nah, bersyukur ada telemedicine ya, jadi konsultasinya tidak perlu ketemu dokternya secara langsung, kita cukup memasukkan data-data kita, keluhan kita apa, diproses, diberi resep, kemudian dapat obatnya diproses di apotek ya lewat sistem teknologi, kemudian hari berikutnya obatnya udah datang ke rumah, akhirnya bisa mengkonsumsi obat tanpa harus, artinya dengan keterbatasan tadi ya, orang yang harus isolasi mandiri tetap dapat pelayanan kesehatan. Nah, tidak terbayang kalau misalnya nggak ada telemedicine. Nah, cuman tadi ya teknologi tadi dia bisa memberikan faedah yang besar saat tadi society-nya itu smart ya. Kalau nggak smart kan ya nggak bisa mengoperasikan ya, malah bingung sendiri ya. Sehingga memang ya era Society 5.0 ini menuntut orang untuk super smart ya, sangat pandai gitu dalam pandai ngapain sih memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyelesaikan permasalahan hidupnya sehari-hari sehingga lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien waktu dan tenaga gitu. Itu Society 5.0. Nah, pada era Society 5.0 ini tantangan yang dihadapi meliputi disrupsi dan degradasi ya. Jelas lah ya, suatu hal itu pasti semua di dunia ini pasti ada manfaat dan ada mudaratnya, itu pasti nggak ada hal yang isinya manfaat aja itu impossible ya. Bahkan semua hal di dunia ini ya itu pasti ada unsur manfaat dan ada mudaratnya. Nah, tergantung banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya ya. Kalau lebih banyak manfaatnya berarti bisa kita ambil, kalau banyak mudaratnya harus kita tinggalkan, kan gitu kaidah dalam kehidupannya. Nah, Society 5.0 pun sama ya, selain dia punya manfaat juga ada mudaratnya. Mudaratnya ada disrupsi dan degradasi masyarakat pasti, karena ini membuat kita memang seolah-olah tidak membutuhkan interaksi dengan orang ya, karena kita yang penting bisa interaksi dengan teknologi. Jadi kita super smart, pintar menggunakan teknologi, udah kita bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Nah, kalau kita tidak berhati-hati ya tadi kita nilai-nilai kita sebagai human ya itu bisa terdegradasi, bisa luntur karena si teknologi ini bisa memenuhi atau menyelesaikan masalah kita tanpa kita kadang harus berinteraksi secara fisik ya, dan secara emosi dengan orang lain. Itu ancaman yang pertama. Yang lainnya cukup banyak ya, karena dengan adanya namanya smartphone ya, telepon pintar itu kan
banyak hal yang bisa dilakukan oleh benda kecil tersebut ya. Kadang hal itu nggak selalu positif ya. Bisa contoh ya, bisa booking online pakai handphone, juga bisa pesan obat, bisa booking online pun juga bisa lewat handphone. Nah, kalau kita nggak berhati-hati, tadi nggak menanamkan fondasi yang kokoh, takutnya nanti nilai-nilai positif kita tuh akan tergerus ya, kita akhirnya terhanyut. Nah, itu yang harus dijaga. Sehingga penggunaan teknologi itu seharusnya meningkatkan produktivitas dan kreativitas, bukan sebaliknya. Justru bikin kita malas, mager. Artinya kalau dengan teknologi, harusnya kita menyelesaikan pekerjaan tersebut bisa, tanpa teknologi kita butuh waktu 3 jam, dengan adanya teknologi bisa sejam, nah itu namanya produktivitas kita meningkat. Nah, seharusnya seyogianya fungsi teknologi itu yaitu membantu, memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan dan tugas-tugas hidup kita. Gitu ya. Nah, ini kemudian kenapa bela negara ini lemah kesadarannya, karena nggak peduli ya, karena nggak diajarin sejarah ya. Kalau harusnya memang kita tuh penting ya tahu sejarah dulu, bangsa kita tuh gimana sih perjuangannya, supaya kita tuh bisa tahu bahwa kita bisa hidup enak seperti ini tuh ada sejarahnya, ada perjuangannya, sehingga kita nggak cuman asal apa ya, tadi ya, kalau kita tahu bahwa sesuatu yang kita dapatkan itu ada perjuangannya, kan kadang kita lebih menghargai ya itu. Jadi banyak yang tidak peduli, kurang apresiasi dengan kebudayaan daerah. Banyak ya sekarang orang lebih suka budaya asing ya, K-pop lah, apalah itu yang bukan dari negara kita, nggak cocok juga buat kita, tapi seolah-olah itu udah jadi kiblat ya, yang ya itu PR kita bersama ya. Konflik antar etnis masih banyak yang kita memang suka apa ya, merasa bahwa etnis kita adalah etnis yang paling bagus ya, ras Jawa tuh paling kan pinter, berkualitas daripada ras-ras yang daerah lain. Nah, itu juga nggak benar ya, hal seperti itu. Nggak ada penghayatan atas perjuangan, nggak tahu sejarah perjuangan ya, nggak bisa menghargai ya. Kalian kalau tahu gimana orang tua kalian apa ya beratnya bekerja untuk membiayai kalian kuliah, kalian akan pasti lebih menghargai saat kalian membelanjakan duit kalian selama kuliah ya. Beda dengan kalau kalian benar-benar nggak tahu ya, cuma tahunya dikasih duit, padahal sebenarnya duit yang kalian dapat tuh lewat perjuangan yang nggak mudah loh. Bekerja yang sekarang itu ya tantangannya berat. Nah, dengan tahu perjuangan kadang kita jadi lebih menghargai. Gitu. Nah, ini ancaman-ancaman terhadap negara ya, bisa dari luar ya, contohnya upaya menghancurkan moral, propaganda, peredaran narkotik, film porno, banyak ya yang mencoba. Kita tuh dulu terkenal bagus ya, warga negara Indonesia tuh budaya ketimurannya kan bagus ya, sekarang kan sudah tergerus ya. Itu termasuk salah satu penghancuran moral ya, nggak punya moral ya gitu. Lihat film porno, banyak lah tontonan, food fashion gitu ya. Nah, ancaman dari dalam ya, ada ancaman politik ya, dan konflik-konflik lain. Ini harus kita waspadai. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan nanti jika ada yang ingin didiskusikan bisa dituliskan di GCR ya, atau nanti kita bisa Google Meet juga. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.